Selamat pagi, siang, dan malam, Bu Cici dan teman-teman. Kami dari kelompok D ingin menjelaskan tentang chapter 16 terkait sales promotion. Berikut ini anggota kelompok kami sesuai dengan urutan presentasi. Yang pertama ada saya, Julia Trijaya. Di sini kami akan menjelaskan sales promotion dengan outline. Yang pertama, the scope and role of sales promotion. Yang kedua, the growth of sales promotion. Yang ketiga, consumer-oriented sales promotion. Yang keempat, consumer-oriented sales promotion techniques. Yang kelima, trade-oriented sales promotion. Yang keenam, coordinated sales promotion with advertising and other IMC tools. Dan yang ketujuh, sales promotion abuse. Jadi sales promotion sudah dilihat sebagai pendorong langsung yang menawarkan nilai atau insentif lebih untuk suatu produk kepada tenaga penjualan seperti sales force atau distributor dan konsumen dengan tujuan utama untuk melakukan penjualan. Sales promotion ini bentuknya bermacam-macam, dapat berupa kupon, potongan harga, tambahan jumlah produk seperti misalnya buy one get one, kesempatan untuk mengikuti kontes, misalnya lucky draw, terus dan sebagainya. Insentif lainnya bisa berbentuk sampel produk yang diberikan secara gratis dengan harapan pada masa depan akan dilakukan pembelian oleh konsumen tersebut. Atau bisa juga dengan memberikan bonus produk eksklusif seperti yang dilakukan McDonald's dengan memberikan mainan Minion atau Adventure Time. Jadi mainan yang ada di McDonald's Happy Meal ini cuma bisa didapetin di McDonald's saja, nggak bisa didapetin di tempat lain. Makanya dipakai untuk mendorong penjualan Happy Meals. Nah, sales promotion ini juga dilihat sebagai insentif, di mana secara singkat, sales promotion adalah usaha untuk menambahkan nilai dari suatu produk atau jasa sebagai sebuah insentif. Beda dengan iklan yang lebih mengarah kepada memengaruhi pikiran dan emosi konsumen untuk membeli, sales promotion memberikan pertambahan value secara lebih real. Sales promotion juga menjadi insentif kepada wholesaler dan retailers, nggak cuma konsumen. Bentuknya dapat berupa diskon penjualan atau diskon pembelian, atau bonus apabila mencapai suatu target tertentu, misalnya target penjualan. Sales promotion dapat mendorong konsumen untuk membeli dalam jumlah yang lebih besar atau mendesak, sehingga dilihat sebagai acceleration tool. Untuk melakukannya, dapat dilakukan penawaran yang berbatas waktu atau pengganaan kupon dengan batas waktu penggunaan. Nah, sales promotion mendorong peningkatan penjualan dengan memotivasi konsumen yang tidak merespon kepada iklan saja. Sales promotion ini pada dasarnya menyasar dua jenis konsumen dengan cara yang berbeda-beda. Konsumen yang pertama end user dan yang kedua adalah distributor atau wholesalers dan juga retailers. Kedua target ini disebut juga dengan consumer oriented promotions dan untuk wholesalernya itu trade oriented promotions. Jadi untuk consumer oriented promotions atau untuk end user itu digunakan sales promotion berupa sampel, coupons, premiums, kontes, refunds, bonus packs, price offs, loyalty programs, dan juga event marketing. Sedangkan untuk trade-oriented programs atau yang ditujukan kepada wholesaler dan retailers, bentuknya berupa kontes, dealer incentive, trade allowances, point of purchase displays, training programs, trade shows, dan juga cooperative advertising. Penggunaan sales promotion pada pemasaran sudah dilakukan untuk waktu yang lama dan berkembang secara signifikan untuk beberapa dekade terakhir. Sales promotion yang diarahkan pada konsumen meningkat dari 56 miliar USD pada tahun 91 menjadi setidaknya 300 miliar USD pada tahun 2016. Jadi peningkatannya sangat besar dalam kurun waktu 25 tahun tersebut. Dan sales promotion ini juga besar nilainya yang ditujukan pada retailer dan wholesaler yang diperkirakan bernilai sebesar 150 miliar USD setiap tahunnya. Diperkirakan bahwa pemasar itu menghabiskan lebih dari setengah budget promosinya
pada sales promotion saja, dan sisanya itu dialokasikan utamanya untuk periklanan. Nah, alokasi ini berbeda untuk setiap perusahaan dan setiap industri. Misalnya, untuk perusahaan package goods, 50% dari budgetnya itu digunakan hanya untuk eee, trade oriented promotion saja, atau untuk wholesaler dan eee, retailer. Jadi belum termasuk ke konsumennya ya, itu udah 50%-nya. Nah, sebelumnya kita bisa lihat juga penyebab meningkatnya sales promotion. Jadi sebelumnya itu ahli sales promotion itu cuma dibawa ketika dibutuhkan pembuatan keputusan branding secara strategis. Agensi promosi itu dilihat sebagai peran penting dalam mengembangkan promosi yang meningkatkan penjualan. Nah, tapi semakin lama itu inovasi semakin tinggi, sehingga pasar semakin berkembang dari segi volume dan juga kompleksitas, dan mendorong perusahaan untuk bersaing gitu antara satu sama lain, sehingga ahli sales promotion itu menjadi bagian yang penting dari perusahaan dan ditarik menjadi salah satu bagian utama dari perusahaan uh, yang digunakan utamanya untuk membangun brand. Kemudian selanjutnya ada growing powers of retailer. Hal ini didukung dengan meningkatnya teknologi yang memudahkan akses data terkait produk. Hal ini membuat retailer punya pilihan yang lebih favorable karena data yang mereka punya semakin banyak, jadi lebih kelihatan gitu. Dan mereka juga dapat mendesak manufacturer yang tidak kompetitif untuk menurunkan harga penawarannya supaya mereka lebih kompetitif dan bisa bersaing dengan kompetitornya. Kemudian ada penurunan juga dalam brand loyalty di mana konsumen itu jadi lebih sensitif terhadap penawaran yang lebih menarik atau sales promotion gitu, dibandingkan untuk selalu membayar harga penuh tanpa diskon atau tanpa bonus pada produk dengan brand yang sama terus-menerus. Jadi walaupun dia suka sama satu brand tertentu, konsumen itu lebih milih barang diskon lah atau barang yang punya promosi. Kemudian meningkatnya juga sensitivitas promosi. Jadi ada survei yang dilakukan oleh IRI Market Survey yang menemukan bahwa 25% konsumen itu lebih memilih package goods dengan brand lain yang sedang diskon dibandingkan merek yang mereka sukai. Ditambah lagi dengan semakin banyaknya pilihan yang ada, mendorong konsumen untuk membuat pilihan dalam waktu yang singkat. Jadi kan konsumen sekarang makin kompleks kebutuhannya, makin kompleks produk-produk yang ada di pasar. Jadinya per produk itu waktu untuk melakukan keputusan makin kecil. Jadinya konsumen itu butuh sesuatu yang lebih praktis lah dalam pemilihan. Kemudian ada proliferasi brand. Jadi pasar sekarang tuh semakin tersaturasi dengan berbagai brand. Makin banyak brand yang ada di dalam pasar, semakin tinggi kompetisi. Sehingga brand itu kelebihan dari suatu barang yang dimiliki oleh satu brand itu semakin sedikit dibandingkan dengan brand lainnya. Yang terjadi, perusahaan itu menjadi lebih berfokus pada meyakinkan konsumen mereka untuk memilih dan mencoba brand mereka dengan menggunakan sales promotion. Kemudian ada fokus jangka pendek. Jadi perusahaan itu semakin berfokus pada jangka pendek karena pasar itu semakin matang dan ruang untuk pertumbuhan semakin kecil. Jadi dilihat bahwa fokus jangka pendek itu lebih berguna gitu karena dapat menghasilkan penghasilan secara cepat gitu. Peningkatan penjualannya itu lebih instan, lebih kelihatan dalam jangka pendek. Sedangkan dan juga konsumen itu tidak lagi mudah untuk dipengaruhi dengan menggunakan promosi iklan, sehingga promosi harga tuh efektif. Kemudian akuntabilitas yang lebih tinggi. Apabila menggunakan media iklan, perusahaan itu tidak yakin apakah iklan yang dilakukan itu efektif atau enggak dalam meningkatkan penjualannya. Karena nggak jelas akuntabilitasnya, nggak ada hubungan secara langsung gitu. Hubungannya banyak hubungan yang tidak langsung. Sehingga efektivitasnya itu nggak kelihatan. Sedangkan kalau menggunakan promosi, itu kelihatan dengan jelas peningkatan penjualan yang disebabkan oleh sales promotion itu sendiri. Makanya
sales promotion ini meningkat karena jelas akuntabilitasnya. Kemudian kompetisi. Jadi kompetisi itu makin tinggi, jadi perusahaan semakin bergantung pada mitra promosi untuk meningkatkan atau mempertahankan competitive advantage, dikarenakan ya pasar semakin matang dan stagnan. Retailer bisa nyari wholesaler, retailer bisa nyari perusahaan manufacturer di mana aja, karena ya ketika dia misalnya mau cari produk sabun, banyak banget yang menawarkan produk sabun. Nggak cuma satu perusahaan aja, makanya retailer makin kuat, kompetisinya makin besar. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhnya digital marketing. Jadi pemasar sekarang menggunakan cara online untuk mengimplementasikan sales promotion. Dan karena online, jadinya keefektifannya itu juga terhitung dengan lebih mudah atau lebih jelas. Nah, sales promotion ini juga digunakan agar konsumen mengikuti sosial media yang dimiliki perusahaan seperti Facebook atau Twitter-nya perusahaan. Nah, di kanan ini ada diagram yang menunjukkan riset marketing Sherpa yang terkait dengan alasan konsumen mengikuti sosial media perusahaan. Yang pertama, kita bisa lihat di yang paling atas atau yang paling besar, itu adalah promotion atau kupon. Yang kedua, buy products. Dan yang ketiga, insentif. Artinya, kita bisa lihat di antara konsumen-konsumen yang mengikuti suatu perusahaan atau suatu brand, itu utamanya mengikuti karena adanya promosi atau adanya insentif. Jadi kita bisa bilang kalau sales promotion ini berguna gitu untuk meningkatkan brand awareness dari suatu perusahaan. Kemudian sales promotion ini juga punya menghasilkan kekhawatiran gitu di pasar, karena pemasar kesulitan untuk mencari momentum yang tepat untuk menggunakan promosi untuk mendorong penjualan atau meningkatkan kunjungan terhadap brand mereka, atau mereka mau bergantung sama iklan untuk membangun brand image mereka dan menghindari diskon dan kompetisi harga. Nah, kebanyakan perusahaan itu lebih memilih untuk bergantung pada promosi dan diskon dan bersaing dengan basis kualitas produk dan brand image. Banyak perusahaan juga kesulitan untuk menghindari promosi, apalagi konsumen itu sekarang semakin terbiasa dengan hal tersebut atau sales promotion. Nah, walaupun begitu, iklan juga masih menjadi cara yang efektif untuk membangun brand secara jangka panjang bagi beberapa perusahaan contohnya. Contohnya JCPenney dan juga Macy's. Nah, dua perusahaan ini berhasil meningkatkan kunjungan ke toko mereka dengan menggunakan iklan, media iklan, tidak menggunakan sales promotion. Gitu. Kemudian, consumer franchise building dan non-franchise building. Sebelumnya dijelaskan dulu, CFB, consumer franchise building atau CFB, CFB, adalah aktivitas sales promotion yang mengkomunikasikan atribut brand tertentu kepada perkembangan brand identity. Dan non-FB didesain untuk meningkatkan proses keputusan pembelian dan menghasilkan peningkatan penjualan secara langsung. Secara langsung. Jadi CFB itu lebih ke jangka panjang, non-FB itu lebih ke jangka pendek. CFB dilihat oleh spesialis pada industri promosi sebagai kebutuhan yang harus ditekan untuk membangun brand dan membuat keberlangsungan jangka panjang pada program promosi. Jadi untuk jangka panjang CFB dilihat harus ditekankan gitu. Tapi promosi non FB itu menarik konsumen dari perusahaan lain atau kompetitornya, tapi hanya bertahan untuk waktu yang singkat atau dalam masa promosi aja, gampang pergi atau tidak loyal. Nah, CFB yang baik itu dapat mengubah konsumen menjadi loyal atau meningkatkan loyalitas dari konsumen. Cara non-FB ini mungkin bisa dibilang tidak baik ya secara jangka panjang, tapi tetap dapat diterapkan di kesempatan-kesempatan tertentu. Namun tetap memiliki keterbatasan yang harus disadari dalam membuat strategi jangka panjang ketika brand-nya sudah berkembang atau sudah lebih established. Ya, presentasi selanjutnya, nama saya Medi Febrian dan saya akan melanjutkan presentasi tentang Consumer Oriented Sales Promotion atau tentang promosi penjualan yang berorientasi pada konsumen. Dalam melaksanakan sales promotion consumer oriented,
itu kita harus menetapkan objektif atau tujuan-tujuan dari consumer oriented sales promotion ini. Tujuan tersebut ialah yang pertama, memperoleh uji coba pembelian kembali. Nah, salah satu fungsi penting teknik sales dan promotion ialah untuk mendorong konsumen untuk mencoba produk maupun jasa yang baru. Dan banyak produk yang gagal bertahan di pasar karena kurangnya dukungan promosi untuk produk tersebut. Oleh karena itu, beberapa perusahaan menggunakan kupon dan penawaran refund atau pengembalian dana untuk mendorong pembelian kembali setelah trial atau uji coba suatu produk. Contohnya ialah perusahaan Gillette yang menggunakan kupon diskon untuk razor blade-nya yang kecil itu cartridge-nya untuk mendorong konsumen menggunakan produknya kembali. Nah, objektif kedua dari consumer oriented sales promotion ialah meningkatkan konsumsi brand yang ada. Nah, untuk meningkatkan konsumsi ini, seorang marketer atau ibaratnya perusahaan dari suatu produk harus mengetahui fungsi lain dari produknya, bisa dilakukan dengan cara mengetahui fungsi lain dari produknya, maupun menawarkan produknya kepada non-user maupun non-kompetitor. Nah, untuk yang pertama, mengetahui fungsi lain dari produknya, itu dari kita ambil contoh dari baking soda Arm & Hammer, di mana mereka mengeluarkan produk penghilang bau di freezer. Nah, ini dari sini perusahaan sudah bisa mengidentifikasi bahwa produknya juga bisa memiliki fungsi lain. Dan berikutnya, untuk meningkatkan konsumsi brand yang ada juga bisa dilakukan dengan menargetkan non-user maupun yang menggunakan produk kompetitor dengan cara memberikan kupon, diskon, potongan, dan teknik-teknik lainnya yang bertujuan supaya konsumen mencoba produk kita. Dan salah satu contohnya itu kalau kita ke bar biasanya kalau kita dapat promosi bir gratis, itu biasanya kita disuruh mencoba bir tersebut. Nah, diharapkan setelah kita mencoba, kita jadi ketagihan gitu bir tersebut dan lebih memilih menggunakan bir tersebut. Nah, untuknya tentunya dengan hal demikian kita tuh harus memiliki produk yang memiliki competitive advantage yang baik, yang unggul gitu. Objektif berikutnya ialah mempertahankan pelanggan saat ini. Nah, di dalam peluncuran suatu produk ke pasar tentunya kita memiliki kompetitor. Nah, untuk bisa bertahan dalam pasar dan konsumen tetap memilih produk kita, ya kita harus memberikan, ya seperti tadi, ada kupon, diskon, package-package tertentu yang nantinya akan mempertahankan konsumen untuk tetap menggunakan brand kita. Nah, objektif berikutnya adalah untuk menargetkan segmen pasar yang spesifik. Nah, di sini promotion tools seperti kontes, event, undian, dan sebagainya itu akan menargetkan segmen pasar yang spesifik, di mana setiap kupon atau undian ini memiliki penetrasi tersendiri di segmen-segmen pasar tertentu berdasarkan geografisnya, demografisnya, maupun psikografisnya. Nah, dari perbedaan tersebut, kita sebagai marketer dan wakil perusahaan tentunya kita harus memiliki strategi tertentu untuk menargetkan konsumen yang berbeda-beda tersebut. Nah, kita di sini sebagai marketer kita harus meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap penggunaan produk kita. Nah, salah satu contohnya itu ada teh merek Dua Tang yang mengadakan TikTok Challenge, di mana dari challenge ini diharapkan masyarakat akan mengetahui message apa sih yang berusaha diberikan oleh Dua Tang atau produk yang sedang dipasarkan, sehingga nantinya akan terjadi pembelian berulang dari
kegiatan pemasaran ini. Tujuan consumer oriented sales promotion yang terakhir atau yang final ialah meningkatkan komunikasi pemasaran terintegrasi atau integrated marketing communication dan membangun ekuitas brand atau brand equity. Nah, di sini kita sebagai marketer itu harus bisa membangun ekuitas suatu brand dengan cara mengadakan seperti mengadakan kontes maupun event yang intinya itu membangun hubungan dari suatu brand dengan konsumen, ya brand dengan konsumen sehingga adanya hubungan saling ketergantungan antara brand dengan customer, dan hubungan ini tentunya adalah hubungan berkualitas di mana consumer teredukasi dengan adanya brand kita dan benar-benar mengenali brand kita serta merasakan benefit dari manfaat atau manfaat yang brand berikan kepada mereka. Selanjutnya ada consumer oriented sales promotion technique atau teknik-teknik yang biasanya digunakan untuk promosi yang berorientasi pada konsumen. Nah, pada bagian ini saya juga akan dibantu oleh Putri Sofi. Nah, teknik pertama adalah sampling, yaitu kalau dari definisi singkatnya itu kita berusaha memberikan produk gratis secara cuma-cuma kepada konsumen dengan tujuan agar konsumen mencoba produk tersebut. Nah, ketika konsumen mencoba produk tersebut, diharapkan konsumen langsung menerima benefit atau merasakan apa sih keunggulan dari produk ini. Nah, dan menjadi consideration bagi mereka untuk melakukan pembelian dari produk ini melalui teknik sampling yang perusahaan lakukan pada mereka. Contohnya itu kalau waktu kita masih kecil, biasanya kita dikasih Milo gratis. Nah, itu salah satu contoh sampling, di mana anak-anak disuruh mencoba Milo dan nantinya diharapkan mereka akan membeli Milo tersebut. Selanjutnya, contoh selanjutnya bisa kalau bagi kalian yang cewek-cewek atau cowok mau beli lipstick gitu buat kalian, biasanya kalian coba ngolesin di tangan gitu. Nah, itu kalian kan bisa tahu warnanya gimana, terus rasanya gimana. Rasa di kulitnya gimana gitu. Nah, ini tentunya customer juga bisa melihat dan menilai apakah produk itu cocok untuk mereka, dan diharapkan nantinya konsumen akan membeli produk tersebut. Nah, namun untuk melakukan sampling ada kriterianya. Yang pertama, produknya harus relatif bernilai rendah, di mana kalau harga tinggi juga nggak bagus juga, karena cost-nya juga semakin tinggi, cost yang harus dikeluarkan perusahaan. Nah, kriteria berikutnya itu produk yang dibagi atau dipecah jadi sampel yang lebih kecil. Jadi, kayak contoh tadi Milo itu kan juga bisa dibagi-bagi sampel jadi kecil dan bisa langsung dirasakan manfaatnya di saat itu juga. Jadi kayak ibaratnya suatu produk tuh emang lebih baiknya dipecah, bisa dirasakan dalam kuantitas yang sedikit, tapi kita bisa merasakan gimana sih gambaran produk ini gitu. Nah, kriteria ketiga itu siklus pembeliannya relatif pendek, di mana hal ini bertujuan agar konsumen bisa langsung membeli produk ini dan tidak atau belum lupa terhadap produk ini setelah mereka melakukan percobaan terhadap sampel tersebut. Nah, teknik berikutnya adalah couponing. Nah, untuk couponing itu kelebihannya apa sih? Nah, itu kupon itu bisa memberikan pengurangan harga, terutama bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Nah, di sini biasanya kan kalau konsumen melihat harganya berubah, biasanya dia langsung menentukan keputusannya dia membeli atau tidak. Nah, di sini dengan ada kuponnya atau kupon dari potongan harga itu, tentunya konsumen akan lebih tertarik itu menggunakan produk tersebut, untuk mencoba produk tersebut. Yang kedua ialah mengurangi perceived risk konsumen. Ketika harga suatu produk menurun, tentunya risk yang mereka merasakan juga menurun, kayak nggak apa-apa gitu beli produk orang harganya cuma segini gitu misalnya. Yang terakhir itu bisa mendorong pengguna baru mencoba produk kita. Pengguna baru bisa non-user atau benar-benar
atau orang yang memakai produk kompetitor tentunya akan terdorong untuk menekan produk kita ketika kita mungkin mengeluarkan kupon potongan harga. Nah, kupon potongan harga ini bisa bentuk digital maupun yang biasa umum yang dicetak itu. Seperti kalau yang cetak itu, teman-teman bisa lihat sini aku kasih contoh Burger King, di mana kalau kupon-kupon ini bisa disobek gitu buat kalian tukarkan makan potongan dia dan kalian dapat potongan harga. Nah, kalau digital biasanya kalau kalian cek, kalian suka dapat penawaran promo dengan tujuan supaya meningkatkan sales dari penjualan tersebut. Namun di teknik ini ada masalah. Nah, masalah pertama itu hal ini, kupon ini sudah diprediksi kapan pembeliannya dan berapa banyak penggunanya. Di sini biasanya kalau orang udah dapat kupon, mereka kayak perusahaan juga nggak tahu mereka mau tukarnya kapan. Nah, menurut penelitian biasanya kupon itu ditukar saat menjelang masa habis gitu, habis kadaluarsa atau expired. Kalau kupon expired biasanya mau dekat expired biasanya masyarakat baru menukar kupon tersebut. Yang kedua itu low redemption rate dan high cost. Nah, low redemption rate itu maksudnya kayak tingkat penukaran kupon ini juga nggak terlalu tinggi gitu, masih rendah gitu. Dan juga high costnya tinggi untuk memberikan promosi-promosi seperti ini. Yang ketiga itu mungkin terjadinya penipuan dengan cara menduplikasi kupon. Nah, biasanya penipuan ini juga nggak cuma diduplikasi kupon secara umum konvensional, juga di-hack gitu di datanya. Nah, itu adalah teknik-teknik yang bisa saya jelaskan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Sofi. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya saya Putri Sofi akan melanjutkan presentasi Matthew tentang Consumer Oriented Sales Promotion Techniques. Selanjutnya ini ada premiums. Jadi premiums itu adalah tawaran sebuah item atau merchandise atau bisa jadi layanan yang didapatkan konsumen itu secara gratis atau pada harga rendah yang memberikan ekstra insentif untuk pembelian produk. Nah, yang gratis ini adalah free premiums. Nah, biasanya ini adalah hadiah kecil atau merchandise yang disertakan bersama produk. Nah, free premiums ini seringkali digunakan oleh restoran cepat saji seperti McD, Burger King untuk memberikan promosi dan insentif langsung pada konsumen berupa mainan, toys. Nah, free premiums ini biasanya kurang cocok untuk segmentasi produk yang dikhususkan untuk orang yang umurnya adult ke atas gitu, karena free premiums ini cenderung kan bahannya murah, dan kalau perusahaan tidak mau menurunkan citra akan brand-nya atau brand image-nya, mereka harus menghindari penggunaan free premiums ini. Nah, yang kedua ini ada self-liquidating premiums. Nah, self-liquidating premiums ini adalah barang atau item merchandise yang harus konsumen itu mengeluarkan uang untuk atau membayar sebagian atau seluruh biaya dari pembuatan premium tersebut. Contohnya di sini adalah merchandise dari Magnum. Nah, Magnum ini kan kita tahu dia es krim dari Walls ya. Produk utamanya ini tentu saja bukan merchandise ini. Jadi mereka itu membuat merchandise ini dan konsumen bisa memesan produk ini dan membayar sesuai harga yang diberikan oleh Magnum. Dan sebagai catatan, Magnum itu tidak boleh meningkatkan harga untuk mendapatkan margin karena tujuan utama dari self-liquidating premiums ini adalah untuk memberikan value added kepada konsumen dan bukan mencari margin atau profit dari barang-barang tersebut. Oke. Next. Ya, selanjutnya ini ada teknik yang lain namanya contest and sweepstakes. Nah, contest and sweepstakes ini adalah promosi di mana konsumen itu kalau kontes berkompetisi untuk memenangkan hadiah atau uang dengan menggunakan bakat atau skills mereka. Sedangkan sweepstakes ini promosi di mana pemenang ditentukan murni karena kesempatan atau pure luck gitu ya. Nah, kalau kontes ini misalnya contohnya ini ada Indomie. Orang-orang bisa mengikuti foto kontes dan memenangkan total hadiah 5 juta, dan mereka ini
tidak serta-merta bisa menang, tapi mereka itu nanti bakal dinilai oleh dewan juri gitu hasil fotonya. Nah, jadi disitulah letak di mana skills si konsumen untuk mengikuti kontes ini dinilai. Sedangkan di sweepstakes atau contohnya ini seperti giveaway, orang-orang itu tidak perlu skills, ya mereka cuma sekedar naruh nama atau bahkan cuma komen untuk bisa mengikuti giveaway yang memenangkan berbagai macam hadiah menarik yang ditawarkan oleh brand. Nah, ada ketentuan yang tidak tertulis sebenarnya di sweepstakes ini bahwa untuk mengikuti sweepstakes ya konsumen itu tidak perlu membeli produk dari si brand tersebut. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, sekadar masukin nama, mereka udah bisa ikut giveaway. Nah, problem dari kedua teknik ini adalah konsumen itu kadang terlalu dependen terhadap hadiahnya gitu. Mereka terlalu berorientasi pada hadiahnya dan bukan kepada brandnya. Dan juga kebanyakan partisipan itu hanya melakukan kontes atau giveaway ini mengincar hadiah dan mereka itu sebenarnya cuman hobi kebanyakan. Jadi kayak ada yang giveaway seeker, ada yang cuman nyari kontes-kontes karena pengen menang dan sebagainya. Gitu. Next. Oke, selanjutnya ada teknik refunds and rebates. Nah, jadi refund dan rebates ini adalah tawaran yang diberikan pada pelanggan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh produknya, biasanya dengan konsumen terlebih dahulu memberikan bukti transaksi pembelian produk. Ini contohnya adalah H&M. Nah, teman-teman kalau beli H&M dan tidak puas gitu ya dengan produknya, teman-teman bisa ngembaliin produk H&M dalam kurun waktu 3 hari gitu, dengan membawa struk pembelian dan ketentuan-ketentuan yang diberikan H&M. Misalnya, produknya belum dicuci, price tag-nya belum lepas, dan kondisi itu masih layak bagi H&M dinilai bahwa produk ini masih baru gitu. Dan pengembalian produk ini juga dapat dilakukan sebagian untuk produk tertentu ya. Misalnya, kalau teman-teman mengganti oli mobil, nah nanti teman-teman bisa dapat pengembaliannya ketika next purchase. Misalnya kita jadwal penggantian oli yang pertama, lalu nanti yang penggantian oli kedua itu kita dapat diskon atau potongan sebesar 200.000, misalnya seperti itu. Nah, pemasar itu sering banget menggunakan teknik refunds atau rebates ini untuk mendorong trial produk baru dan mendorong konsumen untuk switching dari brand kompetitor. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada bonus packs. Nah, bonus packs ini adalah tawaran atas jumlah lebih ekstra amount dari sebuah produk pada tingkat harga yang sama dengan menyediakan kemasan yang lebih besar atau dengan unit tambahan. Nah, contohnya ini ada Sunlight. Ketika teman-teman beli sabun cuci piring ini, teman-teman bayar seharga, misalnya aslinya ini 500 ml. Nah, teman-teman dapat produk sebanyak 535 ml, tapi teman-teman bayar dengan harga yang sama. Nah, bonus packs ini juga menjadi cara marketer untuk memberikan extra value tanpa harus terlibat dengan perumusan kupon yang rumit. Dan bonus packs ini juga sangat efektif untuk mempertahankan kompetisi melawan promosi pesaing atau produk yang baru. Karena value added yang diberikan oleh marketer itu sangat langsung dapat dirasakan oleh konsumen. Value-nya langsung dapat, oh saya dapat ekstra 35 ml lebih banyak dibandingkan saya beli di brand yang sebelah gitu, misalnya seperti itu. Tapi ada kekurangan dari bonus packs ini, yaitu adalah additional shelf space, di mana penyimpanan si produk ini tuh makan tempat lebih banyak, tapi nggak memberikan extra profit atau margin bagi retailer. Seperti itu. Ya, next. Selanjutnya ada price of deals. Ini masih sebenarnya agak mirip-mirip sama bonus packs tadi ya. Jadi tawaran ini diberikan pada pelanggan dengan cara memangkas harga produk. Nah, bisa kayak yang sebelah kiri itu yang gambar band, itu 50% off, atau mungkin kayak yang di Johnson's Baby, buy one free one. Buy one get one gitu ya. Nah, seperti bonus packs tadi, tawaran ini memberikan value yang mudah dilihat bagi pelanggan, terlebih jika pelanggan itu memiliki referensi price point. Price of deals itu juga dapat menjadi strong influence saat konsumen ingin membuat keputusan pembelian, karena
ini kan value-nya juga langsung ditonjolkan gitu ya. Kalau kamu beli satu sabun, kamu tuh dapat satu sabun tambahan. Jadi ini tuh sangat memberikan pengaruh yang besar kepada konsumen ketika mereka ingin membeli dan membandingkan produk-produk. Nah, bagi retailer, price of goods ini kadang kurang diminati karena membuat masalah di harga dan inventory. Dan sebagian retailer itu juga menolak apabila harga produk tertera pada kemasan. Misalnya kayak harga Rinso 5.000 tertera di kemasannya, itu kadang membuat retailer enggan karena itu sebenarnya harga yang disarankan, tapi konsumen berpikir, berpersepsi bahwa itu sebenarnya harga dari produknya. Next. Selanjutnya ada loyalty programs atau continuity of frequency programs, adalah program yang didesain untuk mempertahankan pelanggan agar tetap bertransaksi dengan perusahaan atau brand tertentu. Nah, contohnya ini ada Grab yang kalau teman-teman purchase gunakan secara berkala, tier kalian itu bisa naik dari member biasa ke silver, ke gold, ke platinum. Tentunya semakin naik tier kalian, perks yang kalian dapatkan atau kelebihan yang kalian dapatkan itu lebih banyak dibandingkan tier yang lebih rendah. Nah, kelebihan loyalty programs itu antara lain dapat mendorong konsumen untuk menggunakan secara kontinu, lalu menyediakan database bagi marketer mengenai informasi yang penting tentang konsumen, dan cost efisien dibandingkan promosi melalui mass media advertising. Next. Nah, teknik terakhir adalah event marketing. Jadi event marketing ini adalah rangkaian acara yang memang dibuat perusahaan atau brand tertentu untuk memberikan experience kepada pelanggan beriringan dengan kegiatan promosi brand tersebut. Event marketing perlu digarisbawahi bahwa ini adalah berbeda dengan event sponsorship. Kenapa? Event sponsorship itu event yang dibuat oleh suatu pihak dan peran perusahaan atau brand itu hanya sebagai sponsor dan mendapatkan promosi sebagai imbal hasil atau imbal balik dari sponsor tersebut. Nah, misalnya kalau yang event sponsorship itu kan kemarin dijelaskan oleh kelompok sebelumnya adalah contohnya tuh kayak Indonesian Idol, disponsori oleh Misdak. Nah, kalau event marketing ini, contohnya adalah Cornetto Red Tour yang menghadirkan Taylor Swift. Jadi kalau Cornetto Red Tour ini yang buat itu Unilever dan Walls, bukan si Taylor Swift-nya membuat konser baru disponsori oleh Unilever. Jadi memang rangkaian acara ini dibuat oleh brand untuk menghadirkan experience konser kepada konsumen sekaligus menawarkan promosi Cornetto. Next. Nah, jadi ini rangkuman dari consumer oriented promotions and marketer objectives. Pada dasarnya sales promotion itu kan memang ditujukan untuk memberikan insentif pada konsumen supaya mereka itu mencoba atau memasuki tahap trial atas sebuah produk dan akhirnya akan memboost penjualan. Nah, tapi di luar itu sebenarnya ada marketing objektif yang dapat dicakup oleh berbagai sales promotion tadi. Misalnya selain industrial itu bisa sebagai consumer retention dan bisa sebagai brand equity dari produk. Nah, dari semua sales promotion tadi juga ada insentif yang dirasakan secara konsumen itu langsung dan juga ada yang tidak langsung atau delay. Nah, misalnya kita ambil contoh loyalty programs yang seperti yang tadi tier Grab itu. Nah, tier Grab yang di-unlock tadi itu bisa menjadi customer retention immediate karena ketika teman-teman gunakan bisa dapat langsung diskon. Nah, itu teman-teman langsung mendapatkan value atau insentifnya. Tapi ketika kita harus mengumpulkan poin untuk mendapatkan perks tertentu, itu menjadi consumer reward insentifnya delay dan tetap pada marketing objektif di customer retention. Nah, selain itu, program loyalitas itu juga bisa dapat membangun brand equity karena tingkatan loyalty pengguna Grab itu dibentuk karena Grab berusaha menjaga hubungan dengan konsumen melalui loyalty program. Ya, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nelson. Oke, halo, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang trade-oriented sales promotion. Berbeda dengan consumer-oriented sales promotion, trade-oriented promotions ini
bertujuan untuk menarik dari segi retailer, dari segi pedagang dan sebagainya. Selebihnya kita akan mempelajari tentang definisi dari trade oriented sales promotion itu terlebih dahulu. Next slide. Nah, jadi trade oriented sales promotion itu atau bahasa Indonesianya promosi penjualan yang bertujuan untuk itu merupakan promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang atau mendorong pedagang grosir, pengecer atau retailer, eksportir dan importir untuk memperdagangkan barang dan jasa dari sponsor. Maksudnya sponsor itu kayak industrinya itu sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya tadi consumer related itu menarik pelanggan, menarik konsumer, ini seperti yang saya bilang tadi, trade oriented sales promotion ini bermaksud untuk menarik dari segi penjualnya itu sendiri gitu. Lanjut. Jadi ada goals atau objektif yang menjadi tujuan dari trade oriented sales promotion ini. Yang pertama, objektif pertama itu adalah obtain distribution for new products. Promosi perdagangan biasanya digunakan untuk mendorong retailer memberikan rak atau tempat bagi produk baru gitu. Jadi industri-industri sekarang sudah menyadari bahwa rak yang tersedia di supermarket, toko obat, dan retail outlet jumlahnya itu terbatas gitu. Jadi ada emang beberapa kios yang emang mereka tidak mampu untuk membeli rak sendiri gitu. Maka dari itu industri-industri ini atau yang kita bisa bilang perusahaan-perusahaan ini menyediakan retailers dengan financial incentive untuk stok produk-produk baru gitu sehingga mereka bisa menjual produk dari industri itu sendiri. Lanjut. Selanjutnya ada objektif kedua. Lanjut dulu. Yaitu maintain trade support for established brand. Promosi perdagangan sering didesain untuk memelihara distribusi dan mendukung perdagangan untuk berdirinya merek. Merek pada tahap dewasa oleh siklus produknya rentan kehilangan grosir dan eceran distribusi, khususnya jika mereka tidak berbeda dari kompetitor produk baru. Nah, jadi objektif yang kedua ini dia basically untuk memaintain gitu adanya ketersediaan barang melalui distribusi dari logistik oleh industri itu yang baik gitu loh, sehingga pada siklus produk pada mencapai tahap dewasa siklus produk tersebut mereka tidak kehilangan grosir atau dari distribusi di pedagang eceran atau retail tadi gitu. Lanjut ke next slide, ada objektif yang ketiga yaitu encourage retailers to display and establish brand, to display established brands. Nah, tujuan atau objektif yang ketiga dari trade oriented sales promotion ini adalah untuk mendorong retailers untuk memajang dan mempromosikan sebuah merek, ya bisa dibilang merek yang industri atau perusahaan itu jual sendiri gitu. Pedagang mengakui bahwa banyak tujuan pembelian dibuat pada saat menampilkan promosi dengan cara yang istimewa dari penjualan. Tujuan yang penting adalah mempertahankan retail store display dari sebuah produk dari raknya yang biasanya. Jadi kayak ibaratnya supaya produk itu tetap ada di toko itu, maka butuh something yang berbeda gitu. Misalnya kayak teman-teman bisa lihat ada kulkas Coca-Cola gitu, supaya di satu toko itu selalu menjual produk Coca-Cola, maka mereka industri atau perusahaan dari Coca-Cola ini harus menyediakan gitu satu kulkas khusus produk-produk Coca-Cola. Jadi kalau teman-teman lihat gitu, kalau di Indomaret atau Alfamart itu biasanya yang ada di dalam kulkas Coca-Cola itu ya dari produk-produk PT Coca-Cola itu sendiri gitu. Jadi nggak ada tuh namanya selain Fresty, selain Coca-Cola, Sprite, Fanta, selain Minute Maid, itu tuh nggak bakal boleh gitu loh untuk dijual di kulkas itu, gitu, ditempatin di kulkas itu. Oke, kita, yang terakhir, objektif yang keempat, lanjut. Itu build retail inventories gitu. Jadi industri-industri atau perusahaan-perusahaan biasanya menggunakan trade promotion atau promosi perdagangan itu untuk membangun inventarisasi tingkat pengecer atau jaringan anggota lain. Ini maksudnya supaya produk mereka itu bisa lebih menjangkau ke banyak penjual gitu loh, dari grosir. Ketika mereka sudah berhasil mendapatkan penjual grosir atau menarik pedagang grosir, mereka bisa memperlebar sayap
mereka gitu, produk-produk mereka ke retailer-retailer yang lebih kecil. Lanjut. Next slide. Jadi ketika kita sudah membahas tentang objektif dari trade oriented sales promotion ini, kita sekarang akan membahas tentang tipe-tipenya. Gitu. Tipe-tipenya itu pastinya akan berbeda dari consumer oriented sales promotion gitu, karena mereka bukan menarik pelanggan, melainkan tadi menarik penjualnya itu sendiri, sehingga tipe-tipe dari promosinya itu pasti beda. Yang pertama, tipe pertama itu ada contest and incentive gitu. Jadi basically industri-industri ini kayak mereka membuat kontes supaya penjual-penjual yang mereka tarik atau yang menjadi agen mereka itu bisa menjual barang yang lebih banyak gitu. Jadi siapa yang lebih banyak itu yang akan mendapatkan insentif gitu. Jadi singkatnya seperti itu gitu. Jadi persaingan atau program insentif dapat diarahkan ke manajer yang bekerja untuk sebuah grosir atau distributor sebaik menyimpan departemen manajer pada tingkat retail. Lalu pada akhirnya industri atau perusahaan sering mensponsori, dia membuat kontes gitu, dan menggunakan hadiah like perjalanan atau barang berharga sebagai imbalan pedagang-pedagang yang bisa menjual produknya yang paling banyak gitu. Maksudnya dari kontes and insentif ini. Gitu. Jadi mereka kayak adain program gitu yang bisa jual lebih banyak, ntar gue kasih hadiah gitu maksudnya. Lanjut. Ya. Tipe yang kedua itu ada trade allowance. Trade allowance sendiri itu dibagi lagi menjadi 3 bagian gitu, 3 part. Yang pertama ada buying allowance, yaitu pemberian tunjangan atau buying allowance adalah kesepakatan untuk atau diskon yang ditawarkan kepada pedagang dalam bentuk pengurangan harga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang orang tua yang berdagang mungkin udah tahu ya, kayak misalnya ketika kita ngambil 10 dus, misalnya 10 dus Indomie gitu, nanti akan gratis 10 bungkus Indomie gitu. Seperti itu buying allowance. Jadi kayak ada bonus kecil gitu setiap pembelian yang gede. Nah, lalu ada yang kedua itu promotional allowance, yaitu suatu bentuk promosi di mana industri-industri atau perusahaan-perusahaan produk memberikan pengurangan harga untuk retailer dan wholesaler yang membeli produk dari perusahaan atau industri tersebut. Ini yang paling sering, maksudnya kayak yang paling sering kita temukan gitu ya, ketika kita beli secara grosir, itu pasti harganya lebih murah gitu daripada kita beli secara ecer atau retail gitu, secara satu-satu gitu. Itu yang dimaksud dengan promotional allowance. Lalu yang ketiga ada slotting allowance. Itu maksudnya adalah suatu bentuk promosi di mana bila retailer mengadakan event atau kegiatan yang berhubungan dengan suatu produk dari suatu perusahaan, maka perusahaan yang bersangkutan akan memberikan pengurangan harga. Jadi ini kayak ada promotional allowance, tapi bukan karena pedagang itu membeli produk tersebut, tapi membuat event gitu. Kayak teman-teman bisa lihat di gambar itu kayak ada satu bisa dibilang kayak department store gitu, mereka membuat event Milo gitu. Jadi pada akhirnya mereka bisa mendapatkan produk Milo dengan harga yang lebih rendah. Lanjut. Nah, ini yang tadi yang sempat disinggung dari objektif encourage retailer to display ya. Nah, jadi tipe yang ketiga ini adalah display on and point of purchase material gitu. Display POP atau point of purchase merupakan alat yang penting dalam promosi karena dapat membantu perusahaan untuk lebih efektif dalam menunjukkan produk-produknya. Berdasarkan fakta, sebuah studi keputusan membeli yang dilakukan oleh 2 dari 3 konsumen terjadi pada saat berada di retail store apabila produk tersebut memiliki display POP sendiri. Contohnya kalau yang sering kita lihat di supermarket atau minimarket itu biasa sampo clear sih kalau dari segi sampo ya. Pesaingnya dari P&G, Head and Shoulder juga sempat gitu, kayak mereka sengaja bikin rak sendiri untuk sampo-sampo mereka gitu. Jadi ketika konsumen itu datang gitu ya, ketika mereka melihat ada rak yang berisikan sampo dari berbagai macam brand dengan sampo yang isinya cuma brand itu sendiri, 2/3 dari konsumen itu pasti membeli sampo yang ada di raknya sendiri gitu loh, karena
terkesan lebih eksklusif gitu. Ini yang dimaksud dengan display NPOP. Kita lanjut ke tipe selanjutnya. Ada tipe yang keempat dari trade oriented self promotion, yaitu industri atau perusahaan itu terkadang mereka membuat suatu program di mana retailers dan wholesalers jadi maksudnya kayak industri atau perusahaan itu memberikan pelatihan gitu loh untuk pedagang yang mereka tarik gitu, supaya mereka bisa industri atau perusahaan itu bisa memberikan informasi-informasi mengenai produknya, seperti berapa jumlah market share-nya, seperti untuk produk spesifik, misalnya A itu dijualnya seberapa banyak, bagaimana cara minimize cost, segala macam. Jadi dibikin training itu. Ini salah satu contoh dari promosi trade oriented sales promotion gitu. Lanjut. Untuk tipe promosi yang selanjutnya yaitu trade shows, di mana suatu perusahaan atau industri itu dia membuat program yang mewadahi retailers dan wholesalers. Sebab ini PPT-nya agak salah, cuman maksudnya dari trade show itu sendiri, maaf ini PPT-nya akan direvisi, tapi dari trade show sendiri itu adalah merupakan aktivitas promosi yang penting dan ditargetkan untuk reseller, di mana sebuah forum industri-industri dapat mendisplay produk mereka sehingga akan dekat dengan konsumen. Jadi ibaratnya misalnya perusahaan A gitu, mereka membuat trade show di mana pedagang-pedagang yang menjual produk perusahaan A ini dapat mendisplay produk mereka, bisa berjualan di situ gitu, sehingga akan menarik banyak konsumen dan pedagang-pedagang yang menjadi partner atau agen dari perusahaan si A bisa mendapatkan keuntungan. Itu salah satu dari bentuk promotion dari trade oriented sales promotion itu sendiri. Lalu yang terakhir, next, ada cooperative advertising. Nah, cooperative advertising itu memiliki 3 tipe yang berbeda juga. Cooperative advertising, di mana maksudnya itu adalah iklan yang disponsori oleh suatu kelompok retailers atau organisasi lain penyedia produk atau jasa untuk pasar. Jadi kayak ketika suatu retailers itu mereka tersegmented, misalnya di suatu daerah ada beberapa macam retailer. Nah, retailer ini akhirnya memasangkan iklan gitu, dan itulah maksudnya horizontal cooperative advertising, di mana retailer yang sama yang berkumpul di satu tempat itu memasang sebuah iklan gitu loh, sehingga bisa kayak ya daripada gue bikin iklan sendiri, lo bikin iklan sendiri, kenapa kita bikin bareng-bareng aja horizontal gitu. Itu maksudnya horizontal cooperative advertising. Lalu yang kedua ada ingredient sponsored cooperative advertising, itu maksudnya adalah dukungan oleh industri raw materials. Yang hal ini bertujuan untuk mempertahankan produk yang sudah ada, yang termasuk material company. Ini maksudnya lebih ke suatu perusahaan itu menjelaskan gitu loh tentang material yang dipakai untuk pembuatan produknya itu sendiri. Contohnya yang bisa teman-teman lihat itu mungkin agak kecil ya gambarnya. Ada perusahaan Qualcomm yang dimana mereka mengiklankan produk dari Snapdragon, prosesor mereka itu sendiri, Snapdragon gitu. No wonder your phone has awesome power and speed, it got the heart of dragon. Itu maksudnya kayak mereka seakan-akan bilang kalau prosesor mereka itu ada naganya gitu. Nah, ini yang related oleh materialnya yang dimaksud dengan ingredient sponsored cooperative advertising. Lalu yang terakhir di cooperative advertising itu ada vertical cooperative advertising, di mana basically kalau horizontal retailer yang bikin iklannya, vertical cooperative advertising itu justru dari perusahaan A itu yang mengiklankan, maksudnya kayak mereka membantu para retailer atau agen-agen atau para penjual dengan memasangkan iklan buat mereka gitu loh. Itu pengertian dari vertical cooperative advertising. Nah, selanjutnya untuk LO6 itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Bilal Mustaqim. Saya akan melanjutkan materi mengenai coordinating sales promotion with
advertising and other IMC tools. Nah, jadi kita tadi udah belajar tentang sales promotion. Nah, jadi semua yang terlibat di dalam proses promosi itu harus menyadari bahwa sebenarnya sales promotion itu akan bekerja lebih baik saat mereka berhubungan atau dihubungkan dengan iklan atau advertising, dan juga terintegrasi dengan marketing tools yang lainnya. Nah, efektivitas dari IMC campaign juga akan bertambah dengan menggunakan promosi yang consumer oriented. Kemudian ini daripada kita memisahkan promotional budget, advertising, dan sales promotion, kita harus melihat ketiga hal ini tuh sebagai hal yang saling melengkapi. Karena saat ketiganya di planning dan dibuat itu bersama-sama, maka akan terjadi synergetic effect atau efek sinergi yang sangat besar dibandingkan mereka berjalan sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian integrasi dari advertising dan sales promotion yang berhasil itu juga bukan hanya membutuhkan pengalokasian budget yang baik, tapi juga butuh koordinasi tema antara iklan dan sales promotion, dan juga adanya support media yang baik dan timing yang tepat. Nah, selanjutnya kita membahas tentang budget allocation-nya. Nah, jadi banyak perusahaan itu yang menghabiskan lebih banyak uang untuk sales promotion, seperti yang sudah disebutkan pada slide sebelum-sebelumnya. Nah, perusahaan lebih banyak mengeluarkan uang pada sales promotion daripada iklan di media. Namun untuk penentuan persentase berapa yang ideal untuk pembagian antara advertising, sales promotion atau sales promotion yang consumer oriented atau trade oriented, karena alokasi budget ini juga bergantung pada beberapa faktor. Contohnya adalah tujuan dari promosi yang spesifik. Kemudian ada situasi dari market dan situasi kompetisi pasarnya kayak gimana. Dan yang terakhir, tahapan dari life cycle. Nah, di sini saya akan membahas tentang budget allocation yang berdasarkan dari life cycle. Nah, pada life cycle yang pertama atau yang introductory, pada siklus awal ini, anggaran terbesar itu digunakan untuk sales promotion. Mengapa? Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan trial dari konsumen. Makanya sales promotion-nya biasanya berupa sampel ataupun kupon. Kemudian pada fase kedua itu pada fase growth. Pada fase growth ini yang paling utama itu adalah advertising. Karena tujuannya itu untuk menekankan kepada konsumen bahwa menekankan diferensiasi produknya daripada produk kompetitornya. Dan juga untuk membuat brand itu tetap berada di consumer's mind atau benaknya konsumen. Nah, pada fase ketiga ini itu adalah fase maturity. Pada fase maturity yang paling utama masih advertising, untuk tujuannya itu untuk sebagai reminder dari konsumen agar konsumen tuh tetap aware terhadap produknya. Tapi pada tahap maturity juga dibutuhkan sales promotion yang seharusnya dilakukan secara periodik atau secara berkala. Nah, sales promotion yang bisa dilakukan itu pertama yang consumer oriented itu bisa dilakukan menggunakan kupon, menggunakan cut-off price, atau bisa juga menggunakan bonus package. Itu tuh untuk mempertahankan loyalitas dari konsumen, untuk menarik
pelanggan baru dan juga untuk tetap bersaing dengan terhadap kompetitornya. Nah, yang keempat ini ada fase decline. Nah, pada fase decline ini kemungkinan besar tidak ada promosi apapun karena penjualan pun sudah dalam kondisi yang kurang baik gitu. Selanjutnya adalah coordination of ad and promotion games. Untuk mengintegrasikan program advertising dan sales promotion, sebisa mungkin temanya itu harus diselaraskan dengan positioning perusahaan. Jadi advertising harus diselaras dengan positioning perusahaan, dan sales promotion juga harus diselaraskan dengan positioningnya perusahaan. Kemudian sales promotion juga harusnya dibuat untuk mengkomunikasikan brands unique attribute-nya untuk memperkuat pesan atau tema dari advertising campaign. Sementara itu, media advertising dan alat IMC lainnya juga digunakan untuk menarik perhatian pada sales promotion. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Di sini tuh ada iklan dari Mastercard. Di sini ada iklan dan juga ada sales promotion. Di bawah ini terlihat ada tulisan win 500 flight. Jadi konsumen itu didorong untuk melakukan konsumsi menggunakan Mastercard, di mana pada periode tertentu akan mendapatkan undian tiket pesawat gitu. Tapi di dalamnya juga ada advertisement mengenai brandnya gitu, tidak terlepas dari tema brand gitu. Nah, kemudian saya akan membahas tentang media support and timing. Jadi media support untuk program sales promotion itu sangat penting dan juga harus terkoordinasi dengan media program advertising campaign-nya. Nah, karena media iklan atau media advertising ini seringkali dibutuhkan untuk mengirimkan atau memberikan sales promotion kepada konsumennya. Bisa berupa kupon, undian, sampel, dan sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat salah satu iklan dari Dove Men and Care. Jadi Unilever itu membuat iklan Dove Men and Care ini dengan mengirimkan sampel produk sabun mandi dan cuci mukanya ini kepada hampir dari setengah populasi rumah tangga di Amerika. Kemudian dia juga menggunakan media cetak dan televisi, dia juga beriklan di Super Bowl dan lain-lainnya. Dia jadi menggunakan media support yang banyak. Kemudian ini adalah shifting role dari promotion agency. Jadi perusahaan itu membuat perubahan peran dari promotion agency untuk mengkoordinasikan advertising dan program sales promotion. Nah, ini yang tradisionalnya dan ini yang barunya. Jadi yang pertama itu penggunaan ini tuh yang lama itu untuk short term dan yang baru itu untuk long term dan short term. Yang kedua itu biasanya membayar orang itu per project, kalau yang baru itu sesuai kontrak dan diberikan gaji. Yang ketiga itu agensi untuk beberapa project. Kalau yang new itu dibuat divisi gitu loh. Yang keempat itu yang berkontak itu cuma beberapa orang. Kalau yang baru itu dengan grup, membuat dengan grup gitu. Membuat grup. Yang kelima, promotion agency itu tidak setara dari promotion agency dan advertising agency. Kalau yang baru itu semua setara dan bisa melakukan
planning bersama-sama. Dan yang keenam itu yang tradisional tidak bertanggung jawab atas result, yang baru tuh bertanggung jawab atas result. Selanjutnya kita akan membahas tentang sales promotion abuse. Nah, jadi peningkatan penggunaan dari sales promotion itu dalam program pemasaran ini bukan cuma jadi tren. Ini adalah sebuah perubahan yang fundamental dalam strategic decision tentang bagaimana perusahaan itu memasarkan produk dan servis mereka. Nah, peningkatan pada sales promotion ini telah dipertanyakan oleh beberapa ahli, terutama karena sales promotion ini menyebabkan kurangnya planning dan manajemen program sales promotion ini yang membuat program-program itu tidak terplan dengan baik dan tidak termanage dengan baik karena sudah mengandalkan si sales promotion-nya. Nah, terus apakah pasar menjadi terlalu bergantung pada sales promotion ini? Seperti yang setelah dibahas sebelumnya itu, promosi konsumen, sales promotion consumer oriented dan trade oriented itu dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menghasilkan peningkatan penjualan dalam jangka pendek. Nah, dan marketers itu lebih memilih untuk menggunakan sales promotion daripada harus berinvestasi dengan menggunakan iklan dan brand image. Kemudian ada sebuah dampak buruk dari penggunaan sales promotion yang overuse atau yang berlebihan. Yang pertama, brand itu bisa kehilangan perceived value-nya. Jadi, kemudian konsumen juga seringkali melakukan pembelian hanya karena adanya sales, bukan karena ada hal yang dari brand itu yang mereka inginkan gitu, cuma karena sales. Kemudian ini juga nggak ada loyalitas dari konsumen. Jika brandnya itu sedang nggak ada promosi, maka mereka akan pindah ke brand lainnya. Jadi udah nggak ada loyalitas dari konsumen. Nah, dan yang terakhir, ini tuh ada sales promotion trap. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan sales promotion yang overuse, karena bukan hanya satu perusahaan, tapi beberapa perusahaan akan terjebak di dalam sales promotion trap ini. Bisa kita lihat sini, contohnya apabila firm kita atau perusahaan kita dan perusahaan lain, perusahaan kompetitor tuh sama-sama melakukan sales promotion, misalnya sales promotion yang tinggi, maka yang akan terjadi adalah market share dari kita berdua, dari dua perusahaan ini akan tetap, tapi profitnya akan rendah gitu. Kemudian saat misalkan kita sudah nggak kuat lagi untuk melakukan sales promotion, tapi perusahaan lain masih bisa melakukan sales promotion, maka market share dari perusahaan kita akan diambil oleh perusahaan lain, oleh perusahaan kompetitor. Begitu juga sebaliknya. Dan apabila kita yang terbaik adalah apabila kedua firm ini tidak melakukan sales promotion, maka kedua perusahaan akan tetap mendapatkan profit yang tinggi. Nah, namun masalahnya pada saat ini tuh bisa kita lihat dari Grab dan Gojek. Dalam beberapa tahun terakhir, dua perusahaan ini saling melakukan sales promotion yang jor-joran, yang gila-gilaan gitu. Jadi kemudian menyebabkan saat Gojek lagi nggak ada promo, semuanya pindah ke Grab. Begitu pula sebaliknya. Bahkan sampai saat ini pun Gojek dan Grab masih belum mendapatkan profit. Bahkan bukan rendah, tapi belum mendapatkan profit. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.